Halo guys, selamat datang kembali di channel Irfan Akbar 67. Dalam video kali ini gua mau bahas tentang anime Arifureta. Dalam video ini gua mau bahas lanjutan anime Arifureta berdasarkan light novel volume 7. Video ini adalah part 2 dari pembahasan volume 7. Tentunya video ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video pembahasan yang sebelumnya, kalian bisa nonton videonya terlebih dahulu. Video ini satu udah jelas spoiler untuk lanjutan animenya. Jadi buat kalian yang gak suka spoiler, kalian bisa close video ini. Sebelum kita mulai, gue mau ngingetin lagi ke kalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya, supaya kalian dapat notif kalau channel ini update video terbaru. Di malam hari, tepatnya di penjara bawah tanah, harusnya ruangan itu adalah ruangan yang sangat menakutkan. Tapi kali ini ternyata berbeda. Ada sekelompok orang yang ditangkap dan mereka diinterogasi. Tentunya mereka tuh disiksa demi mendapatkan informasi. Sekelompok orang itu adalah klan Sea. Klan Sea ini ternyata nggak takut di penjara. Mereka tuh malah saling berlomba tentang siapa yang paling bisa bertahan dari siksaan penjaga penjara. Mereka tuh saling pamer tentang jumlah siksaan yang telah mereka dapatkan. Bagi mereka, yang paling banyak dapat siksaan adalah orang yang hebat. Oh ya, Kekaisaran selalu nyembuhin mereka kalau lukanya terlalu parah. Kekaisaran tuh masih pengen dapetin info dari klan Sea. Makanya mereka tuh gak mau membunuh klan Sea. Kekaisaran tahu kalau ada orang yang telah membuat klan Sea jadi kuat. Karena klan Sea ini kuat, Kaisar Gahar tuh tertarik untuk jadiin klan Sea sebagai pasukan negaranya. Tapi klan Sea nggak mau, dan mereka tuh lebih baik mati daripada harus menjadi bawahan kaisar. Nah, makanya untuk menghilangkan stres, mereka tuh membuat lomba untuk paling banyak disiksa. Klan Sea yang tertangkap, mereka juga ngegosipin Hajime. Menurut mereka, kalau Hajime dipenjara sama musuh, maka Hajime tuh pasti menghancurkan musuh sekaligus menghapus kota musuh dari peta. Bagi mereka, Hajime itu seperti demon god. Gak lama, mereka tuh ngerasain aura yang sangat mengerikan. Ternyata datanglah Hajime. Dan ternyata Hajime tuh mendengar gosip dari klan Sea. Mereka semua kaget dengan kedatangan Hajime. Hajime kagum karena murid-muridnya tuh bisa bertahan dari siksaan. Mereka bilang kalau latihan Hajime tuh jauh lebih parah daripada siksaan yang sekarang. Oh ya, walaupun penjara bawah tanah banyak jebakannya, tapi ternyata itu terlalu mudah bagi Hajime. Diketahui juga, ternyata Cham dipisahkan dari yang lainnya. Cham masih disiksa oleh musuh. Hajime pun bebasin semua klan Sea, dan dia menteleportnya ke tempat yang aman. Hajime, Yue, dan Sea, sekarang mereka bergerak untuk nyelamatin Cham. Mereka akhirnya sampai di depan tempat di mana Cham disiksa. Mereka mendengar teriakan dari Cham, tapi anehnya Cham malah memprovokasi musuh dengan bilang kalau pukulan musuh tuh terlalu lemah. Sehingga Cham tuh saat ini gak ngerasain kalau dia tuh sedang disiksa. Tentunya para penyiksa ini jadi marah, tapi mereka juga tahu kalau mereka berlebihan maka Cham akan mati. Dan itu gak sesuai dengan keinginannya kaisar. Singkatnya, Hajime dan yang lainnya berhasil nyelamatin Cham, dan mereka semua pun pergi dari penjara. Oke, sekarang kita flashback ke beberapa menit sebelum Hajime menyusup. Di tempat lain, parti pahlawan yang pakai topeng, mereka tuh berhasil membuat keributan dengan menyelamatkan banyak budak. Pasukan Kekaisaran kaget karena musuhnya pakai topeng seperti orang konyol dan aneh. Shizu di sini sangat malu karena musuh menganggap kalau mereka yang pakai topeng adalah orang yang konyol. Orang yang memakai topeng merah, dia tuh menuntut pembebasan budak karena tidak manusiawi. Pasukan Kekaisaran tentunya ngerasa aneh. Perbudakan bagi mereka tuh bukan hal yang salah. Justru orang-orang bertopeng lah yang aneh karena mereka tuh sangat peduli pada budak. Semakin lama, pasukan Kekaisaran semakin banyak dan mereka mengepung pasukan bertopeng. Mengikuti perintah Hajime, pasukan topeng cerita kalau mereka adalah para elit dari ras iblis dan mereka menuntut untuk tidak ada lagi kekerasan terhadap budak. Setelah itu pasukan topeng pun pergi. Di sisi lain, Hajime dan yang lainnya disambut karena berhasil menyelamatkan Cham. Nah, Shizu di sini tuh sangat kesal pada Hajime. Alasannya karena Hajime telah membuatnya melakukan hal yang konyol, yaitu dengan menggunakan topeng konyol.
Shizuku menyerang Hajime dengan pedang listrik miliknya, tapi ternyata nggak mempan karena Hajime tuh udah sering kena listrik dari senjatanya sendiri. Makanya sekarang Hajime tuh agak kebal dengan serangan listrik. Karena nggak bisa menyerang, Shizu pun menyerah. Di sini, Cham pun cerita. Intinya, Cham dan yang lainnya terlalu meremehkan kekaisaran, dan itu membuat mereka jadi lengah. Kekaisaran menangkap mereka karena penasaran dengan ras kelinci yang punya kekuatan gak logis. Singkat cerita, Cham saat ini mutusin untuk berperang melawan kekaisaran. Seiya kaget mendengar keinginan ayahnya. Seiya bilang kalau ayahnya tuh jangan sombong hanya karena telah menjadi kuat. Dan sekarang ayahnya tuh sampai-sampai mau berperang melawan kekaisaran. Seiya bilang kalau ayahnya tuh harus ngalahin dia dulu, barulah boleh menyerang kekaisaran. Seiya dipenuhi dengan aura kemarahan, dan itu membuat semua orang merinding. Hajime pun mengelus ekor Seiya, dan itu membuat Seiya nggak fokus, dan akhirnya Seiya pun jadi lemas. Hajime masih mau mendengar alasan Cham yang ingin berperang. Cham bilang kalau mereka nggak menghabisi kekaisaran tuh pasti akan mengincar ras kelinci yang nggak salah apa-apa. Kaisar Gahard saat ini sangat terobsesi dengan ras kelinci, dan dia tuh sangat ingin menjadikan ras kelinci sebagai budaknya. Ketika disiksa, Cham bahkan meludahi kaisar karena kaisar terus-terusan pengen kalau Cham dan yang lainnya tuh jadi budaknya kaisar. Sayangnya ketika diludahi, kaisar tuh malah semakin tertarik dengan ras kelinci. Intinya, kekaisaran mau jadiin ras kelinci sebagai budak militer yang bisa dijadiin tentara. Cham gak bisa biarin hal itu. Cham gak mau kalau ras kelinci lain kena masalah karena kesalahan klan Seiya. Cham bilang kalau klannya tuh bisa mengalahkan kekaisaran. Cham udah punya strategi. Hajime mendukung keputusan dari Cham. Hajime bilang kalau dia tuh gak akan membantu. Klan Seiya harus tunjukin kekuatannya sendiri di depan kekaisaran. Dengan begitu, kekaisaran tuh bakal takut dan gak bakal mengganggu ras kelinci. Kalau Hajime ikut menyerang, kekaisaran pasti berpikir kalau klan Seiya tuh menang karena dibantu Hajime. Makanya Hajime gak mau ikut campur dalam perang kali ini. Hajime di sini ngasih semangat kepada klan Seiya untuk terus menggapai tujuan mereka. Mendengar pidato Hajime yang ngasih semangat, hal itu membuat klan Seiya semakin termotivasi. Hajime bertindak sejauh ini hanya untuk Seiya. Hajime gak bisa biarin orang ceria seperti Seiya harus menangis karena mengkhawatirkan keluarganya. Menjelang fajar, Hajime dan Yue mengobrol. Yue senang karena Hajime mulai membuka hatinya untuk orang lain, dan Hajime tuh sangat peduli sama Seiya. Hajime bilang kalau Seiya adalah salah satu orang yang sangat dia sayangi, tapi pada akhirnya Yue lah yang paling spesial. Yue mencium Hajime. Mereka mau ke tahap yang lebih lanjut, tapi tiba-tiba datang Koki mengganggu. Yue di sini nggak peduli dan dia terus mencium Hajime hingga akhirnya mereka jatuh ke belakang batu besar. Mereka lanjutin bermesraan dan gak lama parti pahlawan dan parti Hajime lainnya mereka memergoki Hajime dan Yue. Keributan terjadi karena parti Hajime yang lainnya juga mau ikutan. Oke, sekarang kita flashback ke beberapa hari sebelumnya, tepatnya ketika Hajime dan Liliana berpisah. Di malam hari, Liliana bertemu dengan Kaisar Gahard. Liliana ceritain apa yang terjadi pada negaranya, termasuk kebenaran tentang Dewa Ehid. Kaisar terkejut mendengar kebenaran dan cerita dari Liliana. Kekaisaran juga termasuk penyembah Dewa Ehid. Tapi sekarang bagi kekaisaran, yang terpenting adalah kekuatan. Kekaisaran gak peduli sama dewa. Liliana juga ngasih tahu kalau dia nyebarin berita tentang adanya Dewa Ehid yang palsu, sehingga bisa menenangkan masyarakatnya. Kaisar tahu kalau rencana nyebarin berita itu bukanlah rencana Liliana. Liliana bilang kalau rencana itu adalah rencana Hajime. Tentunya Liliana tuh udah diizinin sama Hajime untuk ceritain apa adanya. Ketika Liliana ceritain tentang Hajime, Kaisar tuh gak nyangka kalau ternyata ada orang yang kekuatannya bisa menghancurkan sebuah negara dengan sangat mudah. Dengan kekuatan yang gila, sangat wajar bagi Kaisar untuk curiga kepada Hajime. Lili bilang kalau Hajime bukanlah orang jahat. Hajime ini seperti landak. Hajime akan berbahaya kalau dia diganggu. Selama gak diganggu, maka Hajime bukanlah orang berbahaya. Liliana pun ngajuin dokumen kerjasama.
Singkatnya, kedua negara pun memperbarui kerjasama. Dan untuk memperkuat hubungan kedua negara, Putri Liliana akan bertunangan dengan Pangeran Kekaisaran. 2 hari kemudian, Kaisar dapat laporan tentang kelompok bertopeng yang menyerang dan ingin membebaskan para budak. Mendengar cerita itu, Liliana pun curiga dan ekspresinya berubah. Melihat ekspresi Liliana, Kaisar curiga sesuatu. Kaisar ceritain tentang dia yang menangkap ras kelinci yang unik. Dan para kelinci itu pakai senjata-senjata yang gak normal. Jadi kemungkinan senjata itu dari Hajime. Liliana semakin terdiam. Gak lama, Kaisar ini dapat laporan lagi. Ternyata ras kelinci yang ditangkap Kaisar semuanya tuh telah kabur dari penjara. Mendengar itu, wajah Liliana makin suram. Lili sekarang yakin kalau yang berbuat kekacauan adalah parti Hajime dan parti pahlawan. Liliana dalam hatinya, dia tuh sangat kesal. Alasannya karena saat ini Liliana lagi negosiasi dengan Kaisar. Tapi ternyata parti Hajime dan parti pahlawan malah membuat kekacauan. Liliana takut kalau Kaisar berubah pikiran tentang aliansi jangka panjang yang akan segera mereka buat. Besoknya adalah hari pertunangan Liliana dan Pangeran Kekaisaran. Nah, pas ganti baju, ternyata ada orang yang nunggu Liliana di depan pintu gerbang istana. Lili teriak karena dia tuh mendengar suara keributan. Lili yakin kalau itu adalah Hajime. Lili menyuruh pelayan untuk membawa Hajime ke tempatnya. Jadi, Hajime dan yang lainnya tuh lebih memilih masuk lewat pintu gerbang. Mereka bisa masuk karena mereka tuh bersama Koki yang merupakan pahlawan. Di sini ada salah satu kapten tentara dari Kekaisaran. Namanya adalah Grid. Nah, pasukan Grid di masa lalu adalah pasukan yang bertanggung jawab atas diculiknya dan terbunuhnya beberapa orang dari klan Sea. Nah, saat itu Sea tuh nyari bantuan dan bertemulah dengan Hajime dan Yue. Hajime pun membantai pasukan Grid. Cuma saat itu Grid lagi nggak ada, makanya Grid tuh nggak terbunuh sama Hajime. Gua tuh lupa apakah adegan itu ada di anime atau enggak. Cuma kejadiannya terjadi pas Sea pertama kali bertemu dengan Hajime dan Yue. Nah, di sini Grid sangat ingat wajah dari Sea. Grid udah mengincar Sea dari dulu. Grid mau jadiin Sea sebagai budak seks miliknya. Di sini Grid nanya kepada Sea tentang pasukannya. Sea ketakutan karena dia tuh trauma sama masa lalu. Tapi Sea tuh ditenangin sama Hajime. Hajime bilang kalau Sea tuh sangat kuat, jadi nggak usah takut sama Grid. Grid di sini terus berisik. Hajime pun kesal dan dia menghina Grid. Grid sangat marah, tapi dia sadar kalau Hajime dan yang lainnya adalah tamu yang penting. Grid pun menahan emosinya dan dia menyuruh bawahannya untuk mengantar Hajime dan yang lainnya. Ketika bertemu Hajime, Lili langsung memarahi Hajime. Lili tahu kalau Hajime lah yang bertanggung jawab atas semua kejadian. Hajime di sini tuh nggak dengerin perkataan dari Lili. Jadi saat ini, Sea dan Yue tuh dipangku sama Hajime. Dan Hajime fokus mengelus telinga dan pipi dari Sea. Makanya dia tuh nggak fokus sama perkataan dari Lili. Oh ya, Hajime mengelus Sea, itu semua dilakuin Hajime untuk nenangin Sea. Sea bisa aja mengamuk dan Sea bisa membunuh Grid karena dendamnya. Kalau Sea ngelakuin itu, maka rencana klan Sea yang mau perang dengan Kekaisaran bisa rusak. Makanya Sea ditenangin sama Hajime supaya nggak ngamuk. Hajime ceritain kejahatan pasukan Grid terhadap ras kelinci. Intinya di Kekaisaran, diskriminasi antar ras udah sangat parah. Hajime bilang kalau nanti malam akan ada suatu peristiwa yang akan terjadi. Liliana jelas gak ngerti maksud dari Hajime dan dia tuh minta penjelasan. Tapi Hajime gak mau ngasih tahu tentang apa yang terjadi nanti malam. Parti pahlawan juga gak ngasih tahu ke Lili dan mereka tuh cuma nenangin Lili. Gak lama muncullah Kaisar. Kaisar melihat Hajime dan mengelilingi Hajime. Kaisar ngeluarin aura seperti mau menyerang Hajime. Tapi ternyata Hajime meresponnya dengan santai. Dan Hajime menunduk sebagai bentuk penghormatan kepada pemimpin negara. Parti pahlawan kaget karena Hajime tuh melakukan hal itu. Kaisar tertawa. Kaisar udah dengar cerita tentang Hajime.
Hajime adalah orang yang sombong dan kejam. Kaisar tertawa karena Hajime tuh bisa menyesuaikan diri dengan baik. Hajime sangat tahu tata krama dan sopan santun terhadap kerajaan. Kaisar nyuruh Hajime untuk bersikap biasa dan gak perlu formalitas. Kaisar pun duduk dan dia menyapa Shizu. Kaisar masih nawarin Shizu untuk jadi istrinya. Koki bilang kalau Shizu tuh udah pernah menolak Kaisar, jadi Kaisar tuh gak perlu nanya lagi. Shizu pun mengkonfirmasi kalau dia tuh tetap menolak tawaran Kaisar. Kaisar nanya hubungan Hajime dan Shizu. Hajime bilang kalau Shizu ngingetin dia sama ibunya. Oh ya, jadi Shizu ini udah kayak seorang ibu yang mengurusi banyak hal. Terutama saat ini, Shizuku tuh selalu mengawasi party pahlawan. Makanya sekarang Shizuku kesal sama perkataan Hajime yang bilang kalau Shizuku tuh ngingetin Hajime sama ibunya. Obrolan pun sekarang ke arah yang serius. Intinya Hajime tahu kalau Kaisar tuh mau memonopoli kekuatannya dan item-item miliknya. Kaisar terlihat sangat kesal dan pasukannya tuh bersiap dalam posisi bertarung. Tapi nggak lama Kaisar tertawa. Kaisar tahu kalau Hajime bisa dengan mudah membantai semua pasukannya. Kaisar udah melihat Hajime secara langsung dan dia tuh kagum sama aura yang kuat dari Hajime. Kekaisaran adalah pemuja kekuatan, makanya Kaisar sangat senang bertemu dengan orang yang kuat. Kaisar juga melihat aura party Hajime dan dia tahu kalau mereka tuh sangat kuat. Kaisar pun minta satu party Hajime. Hajime bilang kalau Kaisar tuh boleh bawa Tio. Tio di sini malah kegirangan karena dia tuh seperti wanita yang akan dijual. Kaisar bilang kalau dia nggak mau Tio. Tio akan sulit diatasi karena punya fetis yang gila. Tio semakin menggila karena ditolak Kaisar. Kaisar pun mundur karena jijik sama fetis dari Tio. Kaisar masih mengobrol dengan Hajime. Kaisar tahu kalau Hajime lah yang telah membebaskan klan Seiya yang ada di penjara. Kaisar pun memancing Hajime dengan bilang kalau dia tuh masih punya beberapa tahanan dari ras kelinci. Hajime bilang kalau dia tuh gak peduli dengan budak kekaisaran. Kaisar masih mencoba memancing dan Kaisar bilang kalau para kelinci tahanannya adalah kelinci yang pakai item tingkat tinggi dan tentunya itu adalah item yang dibuat sama Hajime. Hajime bilang kalau dia tuh tetap gak peduli. Kaisar pun nanya lagi. Kaisar penasaran apa yang harus ditawarkan supaya Hajime tuh mau berpihak pada kekaisaran. Hajime bilang yang menarik perhatiannya hanya satu, yaitu cara pulang ke Jepang. Kaisar kesal dan dia menyerah. Oh ya, karena Hajime diizinin untuk bertindak normal, Hajime ini menghilangkan semua tata krama kerajaan yang dia ketahui. Jadi ketika mau ngobrol sama Kaisar, Hajime tuh udah gak ada rasa hormat dan terkesan gak sopan. Bagi Kaisar, kalau orang normal maka akan langsung dieksekusi. Tapi karena yang dihadapinya Hajime, maka Kaisar bebasin Hajime melakukan apapun. Dari melihatnya, Kaisar tuh udah tahu kekuatan Hajime. Kaisar pun mengundang Hajime untuk datang ke acara tunangan Liliana dengan putranya. Parti pahlawan kaget karena Lily akan menikah. Lily jelasin kalau itu semua demi membangun kembali negaranya. Dengan pergerakan ras iblis, maka kedua negara tuh harus saling beraliansi dan pernikahan akan memuluskan aliansi. Koki gak terima karena Lily tuh akan menikahi pria yang gak dicintai oleh Lily. Koki yang hidup bukan di zaman kerajaan tentunya gak bakal pernah bisa mengerti arti dari pernikahan politik. Di sisi lain, Hajime berjalan ke arah pintu keluar dan mereka tuh gak peduli dengan keputusan dari Lily. Koki marah karena Hajime gak peduli. Hajime bilang kalau Lily itu menikah demi negaranya. Orang-orang dari dunia lain gak bakal pernah ngerti dunia politik yang ada di isekai. Jadi gak perlu ikut campur dengan urusan politik di dunia isekai. Hajime bilang kalau sebaiknya Koki jangan mengacau. Karena kalau mengacau, rencana nanti malam akan terganggu. Saat ini, Liliana lagi bersiap untuk acara tunangan. Lily kepikiran sama omongan dari Koki. Lily pun berhayal akan ada sosok pahlawan yang akan menyelamatkannya di detik-detik terakhir.
Tapi Liliana tahu kalau itu nggak mungkin. Lily harus menikah demi negaranya dan itu nggak ada jalan lain. Gak lama datanglah anak kaisar yaitu Baius. Dia adalah orang yang akan menikahi Lily. Baius menyuruh semua orang untuk keluar dari kamar. Baius saat ini cuma berdua sama Lily. Di sini Baius mencoba memperkosa Liliana. Baius tuh ingat pertama kali ketika dia melihat Liliana. Ketika pertama kali bertemu Liliana, Liliana saat itu menatap Baius dengan tatapan jijik. Dan sejak saat itu, Baius terobsesi ingin memiliki Liliana. Baius penasaran dengan ekspresi Liliana ketika tunduk padanya. Baius dipenuhi oleh nafsu. Baius ingin mengambil keperawanan Liliana sebelum menikah. Di tengah keputusasaannya, Liliana tuh ingat sama Hajime. Hajime selalu menyelamatkan orang di saat-saat genting. Tapi di sini, Liliana tuh tahu kalau Hajime nggak bakal datang. Lily pun pasrah. Tapi nggak lama, leher Baius ditusuk laba-laba hingga pingsan. Lily melihat laba-laba buatan dan dia tahu kalau itu adalah laba-laba milik Hajime. Dalam hatinya, Liliana berterima kasih pada Hajime. Di malam hari, acara tunangan pun dimulai. Di sini ada pembicaraan dua orang prajurit. Intinya, orang-orang di kekaisaran semuanya tuh menganggap kalau beastman adalah yang paling rendah dan ras kelinci adalah yang paling rendah. Kedua prajurit itu ternyata sering menyiksa ras kelinci. Gak lama ada sesuatu yang melesat dengan cepat. Prajurit pertama mendekati sesuatu yang melesat, tapi ternyata gak ada apa-apa. Tapi ketika dia balik lagi ke tempat rekannya, ternyata rekannya tuh udah gak ada dan hanya tersisa obornya. Prajurit itu pun mencari rekannya yang hilang. Sayangnya prajurit itu harus terbunuh diam-diam. Klansea udah mulai melancarkan serangan dengan strategi yang udah dipikirkan dengan matang oleh mereka. Mereka tuh sangat kompak dan mereka juga udah berhasil membunuh dan menguasai beberapa tempat di istana. Para prajurit hanya kebingungan karena satu persatu rekan mereka menghilang tanpa jejak. Satu persatu prajurit dibunuh secara diam-diam. Bahkan mereka tuh gak sempat untuk bunyiin alarm tanda bahaya. Di sisi lain, tepatnya di tengah pesta tunangan, Hajime dapat laporan secara berkala dari Klansea. Hajime saat ini dalam suasana hati yang bahagia. Hajime senang karena Klansea tuh berhasil melancarkan strategi mereka. Oh ya, Hajime dan partinya ini, mereka tuh dandan di acara yang formal. Jadi, cewek-cewek di party Hajime terlihat sangat cantik dan itu menarik perhatian para bangsawan. Para bangsawan yang biasanya nafsuan, pasti mereka tuh gak bakal melewatkan wanita cantik di party Hajime. Gak lama muncullah bintang utamanya, yaitu Liliana dan Baius. Keduanya terlihat tidak bahagia, tapi mereka tuh masih tetap mencoba tersenyum dan jalanin rencananya. Oh ya, Baius ini ternyata udah gak bisa ngerasain anunya lagi. Laba-laba yang menusuknya telah menghancurkan anu Baius. Makanya Baius saat ini terlihat sangat kesal. Karena banyak pertanyaan yang mengarah kepada Hajime, Hajime pun cerita kalau Lily mau diperkosa sama Baius. Setelah dijelasin, Hajime pun pergi berdansa dengan Yue. Orang-orang dalam pesta, mereka tuh tertuju pada Hajime dan Yue. Seolah-olah acara ini adalah acara pertunangannya Hajime dan Yue. Para tamu terkesima dengan keromantisan Hajime dan Yue. Setelah selesai dengan Yue, Liliana mendatangi Hajime dan dia menawarkan diri untuk berdansa dengan Hajime. Yue nyuruh Hajime untuk gak mempermalukan Lily di depan umum. Hajime pun terpaksa berdansa dengan Lily. Mereka berdua sekarang jadi pusat perhatian. Lily juga di sini berbisik dan dia ngucapin terima kasih kepada Hajime karena Hajime tuh udah menyelamatkan dia dari pemerkosaan. Hajime dan Lily pun mereka mengobrol dan mereka menjadi semakin dekat. Lily bahkan di sini tuh sampai memeluk Hajime. Lily bilang kalau dia akan menikmati semua waktu yang ada sebelum pertunangannya dimulai. Lily ngasih kode kalau dia tuh mau diselamatin sama Hajime. Hajime bilang kalau kekaisaran malam ini akan jatuh, jadi kemungkinan pertunangan Lily bakal batal. Hajime bilang kalau Lily punya sesuatu, sebaiknya tuh ngomong dengan jelas. Jangan ngasih kode-kode kepada Hajime.
Seketika jantung Lily berdegup dengan kencang dan air matanya tiba-tiba terjatuh. Jadi sebenarnya alasan Hajime nyelamatin Lily itu semua karena Lily itu sangat dekat sama Kaori. Kalau Lily menderita, maka Kaori juga bakal menderita. Hajime gak bakal biarin siapapun dari partinya jadi menderita. Lily jelas tahu hal itu dan dia tuh ngerasa iri sama Yue karena Yue dianggap paling spesial sama Hajime. Gak lama Sea pun dapat kabar dari klannya. Nah, karena Sea ini termasuk dalam anggota klan, maka Sea tuh bakal ikut dalam perang kali ini. Hajime udah ngizinin Sea untuk mengamuk sepuasnya. Sea pun pergi untuk jalanin rencana dari klannya. Ketika Kaisar pidato, tiba-tiba seluruh ruangan jadi gelap. Satu demi satu bangsawan berjatuhan. Karena gelap, yang terdengar hanya teriakan, dan itu membuat bangsawan lain jadi panik. Kaisar mau ngasih perintah ke para bangsawan, tapi Kaisar diserbu oleh banyak panah. Walaupun gitu, Kaisar berhasil memblokirnya. Kaisar mencoba bertahan dalam kegelapan. Kepanikan terjadi karena para bangsawan satu demi satu berjatuhan. Pasukan kekaisaran berhasil membuat cahaya. Tapi ketika cahaya udah dibuat, tiba-tiba muncullah flashbang yang membutakan mata semua orang. Ditambah lagi, flashbang itu ada bunyi yang mengganggu telinga. Semua orang menutup mata dan memegangi telinga mereka. Klan Sea pun lanjutin pembantaian dalam kegelapan. Di sini, kemampuan bertarung Kaisar gak bisa diremehkan. Walaupun Kaisar menutup mata dan pegang telinganya, Kaisar tuh masih bisa ngerasain kalau ada orang yang mau bunuh dia. Dan Kaisar melakukan perlawanan sehingga orang yang mau nyerang dia jadi mundur. Kaisar juga udah membuat pertahanan dengan sihirnya. Kaisar juga udah pakai banyak sihir api. Kaisar berjuang sendiri untuk bertahan dan menyerang balik. Hingga akhirnya Kaisar berhasil menebas salah satu dari musuh. Kaisar akhirnya tahu kalau yang menyerang adalah klan Sea. Karena Kaisar terus digempur dan selalu bertahan, pada akhirnya ada orang yang berhasil menebas kaki Kaisar. Sehingga saat ini Kaisar sangat kesakitan dan dia pun harus berlutut. Setelah itu, Kaisar ditembaki oleh banyak panah. Kekaisaran adalah negara terkuat di benua utara, tapi sekarang telah ditaklukkan oleh ras terlemah di dunia. Oke, sekarang kita flashback ke adegan pertama kali ketika pembantaian dimulai. Saat itu, Grid punya firasat kalau sedang terjadi sesuatu di ruang pesta. Grid dan pasukannya, mereka buru-buru mau menuju ke sana demi melindungi Kaisar. Grid dan pasukannya panik karena mereka tuh nggak bisa menghubungi pasukan lainnya. Grid dan pasukannya akhirnya sampai di depan pintu ruang pesta. Dan ternyata mereka tuh dihadang oleh Sea. Sea di sini terlihat bahagia karena lawannya adalah orang yang paling ingin dia bunuh. Oh ya, Sea ini ditugasin untuk jagain pintu. Sekuat apapun klan Sea, mereka tuh gak mungkin bisa menahan pasukan yang akan berdatangan dari luar. Makanya mereka tuh butuh Sea untuk jagain pintu. Sea meninju salah satu orang yang mencoba memaksa untuk masuk. Grid kesal karena ada beastman yang sok kuat. Pasukan Grid mulai melantunkan sihir. Sea pun dengan cepat menghabisi banyak musuh dengan palunya. Atas perintah Grid, Sea pun dikepung. Tapi itu bukanlah masalah bagi Sea, dan Sea pun menghajar musuh dengan palunya. Seketika terjadilah hujan darah. Beberapa orang yang berhasil lolos dari serangan Sea, mereka tuh mau melancarkan serangan. Tapi Sea ternyata udah nyiapin tornado kecil sehingga musuh terlempar. Semua orang kaget karena beastman bisa pakai sihir. Kelebihan manusia karena manusia tuh bisa pakai sihir, sedangkan beastman gak bisa. Tapi ternyata di sini Sea tuh bisa pakai sihir. Sea pun membantai orang lagi pakai palunya. Grid mulai menyerang pakai pedangnya, tapi diblokir sama Sea. Sea memukul perut Grid dan setelah itu dia menendang Grid. Grid terpental dan dia menabrak dinding. Grid pun batuk darah. Grid hanya terdiam ketika melihat pasukannya dibantai oleh ras terlemah. Grid ketakutan dan memohon ampunan.
Shea pun memegang armor Grid dan dia mengangkat Grid. Grid masih terus memohon ampunan, tapi Shea nggak peduli. Shea pun memukul Grid pakai palunya, sehingga Grid saat ini terbang ke udara menabrak bangunan. Dan akhirnya Grid melihat langit. Grid terlempar sangat jauh ke langit. Di sisi lain, Putri Liliana panik dengan apa yang terjadi. Dan dia tuh jadi sangat berisik. Hajime dan yang lainnya saat ini telah berada di tempat yang aman, sehingga mereka tuh gak menghalangi rencana klan Shea. Parti pahlawan hanya terdiam mendengar pembantaian yang telah terjadi. Kaisar saat ini terbaring di tanah. Kaisar masih berteriak dan wajahnya masih terlihat sangat sombong. Cham pun memperlihatkan Kaisar sebuah pemandangan neraka. Satu persatu bangsawan yang dekat dengan Kaisar, mereka tuh digorok di depan mata Kaisar. Kaisar terlihat sangat marah dan penuh kebencian. Cham bilang kalau sekarang Kaisar tuh adalah pihak yang kalah dan Kaisar harus mendengarkan semua perkataan yang menang. Kaisar pun dipakein kalung sumpah. Cham jelasin kalau kalung itu akan mengikat Kaisar dan pengikutnya. Kalau Kaisar dan pengikutnya melanggar sumpah, maka Kaisar dan pengikutnya akan langsung tewas karena jiwanya dihancurkan. Cham pun ngasih 4 permintaan untuk disumpah kepada Kaisar. Pertama, kekaisaran harus melepas semua budak dari Beastman. Yang kedua, kekaisaran gak boleh menyerang klan Shea. Ketiga, kekaisaran gak boleh memperbudak Beastman dan harus memperlakukan Beastman jadi setara dengan manusia. Dan yang terakhir, kekaisaran harus membuat hukum tentang ketiga permintaan sebelumnya. Kaisar gak mau menerima sumpah seperti itu. Apapun yang terjadi, Kaisar gak bakal menyerah dan dia bersumpah akan membalas semua perbuatan dari klan Shea. Klan Shea pun akhirnya membunuh Baius, tapi ternyata Kaisar tuh gak peduli sama anaknya dan dia tuh masih kokoh pada pendiriannya. Klan Shea pun meledakkan barak penjaga budak. Sekarang ratusan pasukan kekaisaran telah dihancurkan. Klan Shea ngasih peringatan. Kalau Kaisar tetap ngotot gak mau bersumpah, maka semua orang di kekaisaran akan habis dibunuh. Gak lama, Kaisar dengar lagi sebuah ledakan. Cham bilang kalau saat ini klannya tuh telah meledakkan rumah sakit militer. Jadi udah pasti banyak orang yang terbunuh. Cham juga bilang kalau dia telah memasang banyak peledak, bahkan sampai lokasi warga sipil. Intinya di sini, Cham tuh cuma menggertak. Ledakan-ledakan yang terdengar cuma ledakan biasa untuk mengancam Kaisar. Kaisar yang udah gak tahu harus berbuat apa, dia pun terpaksa mengucapkan sebuah sumpah. Tapi di akhir sumpahnya, Kaisar tuh bilang kalau ada orang yang gak setuju dengan keputusannya, maka Kaisar akan ngasih kesempatan orang itu untuk menantang Kaisar. Kalau Kaisar kalah, maka Kaisar akan memberikan tahtanya kepada orang itu. Singkatnya, sumpah telah dibuat oleh Kaisar. Dan saat ini, Kaisar dan pengikutnya memiliki kalung yang akan membunuh mereka kalau mereka melanggar sumpah. Kaisar kesal karena Hajime telah mengganggu keseimbangan umat manusia. Para Beastman harusnya lebih rendah dari manusia. Alasannya karena mereka tuh nggak punya sihir. Tapi dengan item dari Hajime, para Beastman bisa berubah jadi kuat, bahkan melebihi manusia. Hajime bilang kalau Kaisar tuh nggak perlu khawatir tentang keseimbangan dunia. Beastman yang dikasih senjata cuma klan Shea. Hajime saat ini memuji klan Shea karena udah berjuang dengan sangat baik. Klan Shea langsung bersorak. Karena masih gelap, Hajime pun pakai sihir untuk menerangi ruangan. Terlihat ruangan tuh dipenuhi oleh darah akibat pembantaian. Kaisar memohon kepada Hajime untuk menyembuhkan orang-orang yang masih hidup. Hajime bilang kalau itu nggak masalah, tapi Kaisar tuh nggak boleh protes kalau Hajime membunuh orang kekaisaran yang nantinya mungkin akan menyerang Hajime karena dendam. Kesepakatan pun dibuat dan Kaori dalam 1 detik menyembuhkan semua orang dengan mudah. Kaisar kaget karena healer dari party Hajime ternyata sama gilanya dengan kekuatan Hajime. Setelah disembuhkan, pasukan Kaisar jadi waspada dan mereka tuh ingin menyerang Hajime. Kaisar bilang kalau Hajime adalah monster. Hajime bisa memusnahkan banyak orang hanya dengan jarinya. Jadi Kaisar tuh gak mau kalau pasukannya tuh mati sia-sia.
Kaisar juga bilang kalau sebaiknya pasukan tuh jangan menyerang klan Sea. Klan Sea memang dari ras terlemah, tapi klan Sea tuh udah dilatih sama monster dan akhirnya punya kekuatan yang cukup untuk menaklukkan kekaisaran. Kaisar tegasin kalau pihak yang kalah harus menuruti pihak yang menang. Kaisar bilang kalau kekuatan adalah segalanya, yang kuatlah yang berkuasa. Besoknya, Kaisar pun membuat hukum tentang Beastman. Untuk meyakinkan warga, maka dibuatlah cerita bahwa perbudakan telah dilarang oleh Dewa Ehid. Kaisar juga menampilkan sosok Kaori yang bersayap, sehingga warga tuh yakin kalau Kaori adalah utusan Dewa Ehid. Tentunya, semua yang dilakuin Kaisar adalah saran dari Hajime. Hajime menenangkan warga dengan ajaran agama. Singkatnya, pembebasan budak pun selesai. Di sisi lain, di negara iblis, tepatnya negara Garland, saat ini para iblis terlihat suram karena mereka gagal menaklukkan negara Heilig. Rakyat iblis bertanya-tanya kenapa para petinggi bisa sampai kewalahan menaklukkan manusia. Para pejabat saat ini tuh gak memberikan jawaban kepada warganya. Fred saat ini kesal karena dia terlalu lemah. Fred semakin kesal ketika dia dapat kabar tentang kegagalan dalam menaklukkan kekaisaran. Fred juga dapat laporan kalau ternyata rasnya tuh kalah menaklukkan negara Fairbergen dan ras iblis dihancurkan oleh sekelompok kelinci. Mendengar kelinci, Fred tahu kalau itu ada hubungannya dengan Hajime dan Fred pun saat ini jadi sangat kesal. Fred laporan kepada Raja Iblis. Raja Iblis tertawa dan dia bilang kalau dewa telah memerintahkannya untuk menangkap Hajime dan yang lainnya. Gak lama, datanglah Hearst yang merupakan utusan sang dewa. Hearst di sini bilang kalau dia bakal bantu Fred. Saat ini diketahui juga, ternyata yang datang bukan cuma Hearst, melainkan total ada 500 utusan dewa yang akan bantu Fred. Jadi kali ini, Fred tuh gak mungkin gagal dalam menangkap Hajime dan yang lainnya. Nah, itulah untuk pembahasan video kali ini. Jadi di sini gua tuh cuma merangkum cerita. Kalau kalian mau lebih detail, kalian tuh bisa baca novelnya sendiri. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.